Pemirsa, kebakaran melanda kawasan Pasar Seluas di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Akibat kejadian tersebut, puluhan rumah dan ruko di sekitar pasar hangus dilalap api. Oh, nah, belakangnya ini, belakangnya kuat deh. Puluhan rumah dan lapak pedagang di sekitar Pasar Seluas, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang terbakar. Api tidak hanya membakar area pasar, tetapi juga menjalar ke sejumlah ruko yang berada di sekitar Terminal Seluas. Kondisi bangunan yang berdekatan membuat api sulit dikendalikan dan cepat membesar. Jadi sumber api dari ruko milik salah satu warga atas nama Alfian, namun penyebabnya sampai saat ini masih simpang siur, masih kita dalami. Mobil pemadam kebakaran dari Kota Bengkayang dikerahkan menuju lokasi untuk memadamkan api. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran dan masih dalam penyelidikan kepolisian. Dari Bengkayang, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Sebuah mobil terguling dan terbakar setelah menabrak pembatas jalan di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pengemudi mobil yang dalam kondisi mabuk terluka. Sebuah minibus terbakar di Jalan Ahmad Yani, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Minggu dini hari. Peristiwa bermula saat mobil melaju kencang dari arah Kelapa Gading menuju Cawang. Kemudian mobil menabrak pembatas busway hingga terguling. Warga yang ada di lokasi berupaya membalikkan mobil dan menyelamatkan pengemudi. Namun tiba-tiba mobil mengeluarkan api dan dengan cepat membesar. Sementara itu pengemudi yang ternyata dalam kondisi mabuk terluka ringan. Diduga keadaan mabuk, kemudian menabrak separator busway, kemudian kondisinya seperti ini, miring, sudah kondisi miring dan terbakar. Korban sementara nggak ada, untuk pengemudinya sedang proses di kepolisian. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian dengan pengerahan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Mobil yang ditumpangi anggota polisi menabrak bangunan hingga terbang dan naik ke atas gazebo di Bandar Lampung. Akibatnya satu anggota polisi tewas di tempat dan 3 orang lainnya kritis. Sebuah mobil yang ditumpangi anggota polisi ringsek parah dan tersangkut di atas gazebo di Jalan ZA Pagar Alam, Bandar Lampung. Warga dan pengguna jalan mengevakuasi para korban. Kecelakaan berawal saat minibus melaju kencang dan hilang kendali, menghantam tembok, menyerempet gardu listrik, dan berhenti setelah menghantam sebuah gazebo cucian mobil. Akibat kecelakaan, satu anggota polisi tewas di lokasi kejadian, sementara 3 lainnya kritis. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Berapa orang penumpangnya, Bang? Total sopir 1, penumpang 3, jadi total 4 yang ada di mobil. Kalau untuk dugaan kecelakaan sendiri, Bang, loss control atau human error, Bang? Ya, ini masih kita dalami, masih kita laksanakan pendalaman karena kejadiannya baru tadi subuh, jadi masih kita dalami. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan yang menimpa koleganya. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Sebuah truk trailer bermuatan baja kehilangan kendali dan menabrak 2 kendaraan di Tol Batang, Semarang, Jawa Tengah. 1 orang meninggal dunia di lokasi, sementara 5 orang lainnya mengalami luka-luka. Sebuah truk trailer bermuatan baja menabrak minibus dan sedan di ruas jalur tol kilometer 354+200 arah Batang menuju Semarang di Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Minggu siang. Kerasnya hantaman membuat sedan dan minibus ringsek parah. Proses evakuasi korban terjepit badan mobil berlangsung dramatis.
Akibat kecelakaan, 1 orang tewas dan 5 lainnya terluka. Usai dievakuasi, korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan diduga akibat truk trailer hilang kendali dan menabrak minibus dan sedan yang melaju di sebelah kanan truk. Ini akan memakan waktu. Ya, tadi alhamdulillah sudah bisa kita evakuasi seluruhnya. Nanti penyebab makanya akan kita dalami setelah ini. Untuk sopir sudah diamankan. Sopir sudah kita amankan. Sementara ini sudah dibawa oleh petugas ke Mako Satlantas Selatan. Kalau pengakuan sopir sendiri, kayak bisa lost control. Tadi informasinya setirnya tidak berfungsi. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan dan memeriksa sopir truk serta kendaraannya. Kecelakaan sempat menyebabkan kemacetan panjang hingga 3 km. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Seorang wanita meninggal dunia usai melahirkan di kapal KMP Lome yang berlayar dari Pelabuhan Buton Riau menuju Batam. Korban meninggal dunia di rumah sakit, sementara sang buah hati selamat. Peristiwa haru sekaligus memilukan terjadi di atas kapal KMP Lome saat seorang wanita berjuang melahirkan buah hatinya dalam perjalanan dari Pelabuhan Mengkapan Tanjung Buton Riau menuju Pelabuhan Telaga Punggur Batam. Asmidar, wanita berusia 38 tahun, diketahui mengalami kontraksi hebat saat kapal sedang berlayar di tengah cuaca buruk yang disertai angin kencang dan ombak besar di perairan Nongsa Batam. Dengan peralatan seadanya, Asmidar melahirkan seorang bayi perempuan atas bantuan tim medis gabungan. Usai melahirkan, korban sempat akan dievakuasi menggunakan kapal speedboat, namun tingginya ombak membuat evakuasi tak bisa dilakukan. Sang ibu meninggal dunia di Rumah Sakit Sudarsono Darmo Suwito setelah melewati perjalanan laut hingga 3 jam, sementara sang anak selamat. Kami bersama instansi terkait dengan menggunakan speedboat menuju ke lokasi KMP Lome untuk segera mengevakuasi penumpang tersebut. Namun evakuasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Sehingga kami bersepakat untuk meminta kapal melanjutkan perjalanan menuju ke Telaga Punggur, dan di Telaga Punggurlah akan dievakuasi untuk dibawa ke rumah sakit. Saat ini jenazah almarhumah telah diurus oleh pihak keluarga, sementara sang bayi masih dalam pengawasan medis. Diketahui perjalanan kapal dari Tanjung Buton ke Pelabuhan Telaga Punggur Batam mencapai waktu 18 hingga 20 jam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang pria diduga meninggal oleh keluarganya muncul saat pemandian jenazah. Sebelumnya pihak keluarga mendapatkan informasi anaknya meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Seorang pria bingung dikarenakan rumahnya ramai dengan orang dan keluarganya menangis histeris. Ternyata terdapat kesalahpahaman bahwa pihak keluarga mendapatkan informasi anaknya meninggal karena laka lantas. Sang anak muncul saat keluarga melakukan prosesi pemandian jenazah. Kejadian ini terjadi di Kecamatan Bangsal Sari, Jember, Jawa Timur dan viral di media sosial. Kemarin ada miss antara keluarga dengan pihak rumah sakit karena memang keduanya tidak membawa identitas waktu kejadian, sehingga salah ngambil jenazah. Ketika sudah dimandikan, sudah disucikan, ternyata putranya pulang dalam keadaan hidup, sehingga jenazahnya dikembalikan ke puskesmas. Sebelumnya, kecelakaan terjadi di Jalan Raya Gambirono, Bangsal Sari, Jember, di mana truk menabrak sepeda motor sehingga 2 orang tewas. Kedua korban tewas tidak membawa tanda pengenal sehingga sulit diidentifikasi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Diduga alami korsleting listrik, gulungan kabel PLN terbakar di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Minggu siang hingga membakar atap peron kereta api komuter lain.
Percikan api terus membakar bentangan kabel PLN di stasiun Bogor, Jawa Barat. Selain merambat cepat, api juga menghanguskan atap peron kereta komuter lain di jalur 8 hingga mengeluarkan kepulan asap. Petugas pun berusaha memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR yang membakar lapisan kabel dan atap peron KRL. Kebakaran ini pun membuat para penumpang KRL panik hingga menghindar dari lokasi kejadian. Dari hasil pengecekan petugas pemadam kebakaran, diduga penyebab kebakaran akibat korsleting kabel listrik. Ya, menurut informasi itu terjadinya dari korsleting listrik dan merambat ke atap peron sehingga terjadi kebakaran. Dan, kami setelah tiba di sana, api sudah dapat dipadamkan dengan menggunakan APAR oleh petugas keamanan stasiun. Akibat kejadian ini, aliran listrik di sekitar lokasi sempat padam. Namun insiden tidak berdampak pada keterlambatan perjalanan kereta api. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.